Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat kepada kita. Demikian pula kesempatan untuk bisa bersama-sama duduk untuk menuntut ilmu, untuk belajar terkait dengan perjalanan hidup panutan kita yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula perjalanan hidup para sahabat-sahabat beliau. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memakmurkan masjidnya, baik dengan salat berjamaah ataupun dengan duduknya kita di majelis ini, juga termasuk bagian dari memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah, dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga kepada para sahabat beliau, demikian pula kepada kaum muslimin yang jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah, dan kita telah sampai pada pertemuan yang ke-66 dengan bab faktor-faktor penyebab hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, selain sebab atau faktor yang menjadikan terjadinya hijrah Nabi SAW, nanti juga akan sedikit kita singgung kenapa Madinah yang dipilih. Ya, kenapa kota Madinah yang dipilih sebagai tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pertemuan secara sembunyi-sembunyi dengan 75 kaum muslimin dari Madinah,
ketika mereka menunaikan ibadah haji. Kemudian terjadilah ketika itu Bai'at Aqabah Kubra, atau yang disebut dengan Bai'at Aqabah yang kedua. Maka orang-orang Ansor, yakni penduduk Madinah, mereka pun kembali ke kota Madinah setelah melakukan ibadah haji, kemudian bertemu dengan Nabi SAW untuk baiat. Lalu kemudian kembalilah mereka ke kota mereka, yaitu Madinah. Dan orang-orang Ansar sudah sangat antusias sekali untuk bertemu dan juga menyambut kedatangan Nabi SAW. Mereka sudah mengharap-harap kedatangan beliau dan juga kaum muslimin yang lain. Dan Nabi SAW telah mempersiapkan mereka, telah mempersiapkan orang-orang Ansar untuk bisa menerima orang-orang Muhajirin. Diawali dengan perjanjian Aqabah yang pertama, dihadiri oleh berapa orang? 12 orang. Kemudian di tahun berikutnya hadir 75 kaum muslimin. Kemudian diutuslah kepada mereka seorang pemuda yang cerdas, yang menguasai dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Maka itu adalah bagian atau cara Nabi SAW mempersiapkan orang-orang Ansar untuk kedatangan orang-orang Muhajirin. Ya, mereka sudah dikasih tahu, mereka sudah diberikan pelajaran tentang tolong menolong dan sebagainya. Ya. Dan sebaliknya, di kubu orang-orang Muhajirin, setelah mereka mendengar bahwasanya tadi malam Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang Ansar, kemudian melakukan baiat tersebut, mereka juga sudah sangat semangat sekali untuk berhijrah ke kota Madinah. Tidak kalah dengan orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, mereka juga telah dipersiapkan oleh Nabi SAW untuk hijrah ini. Di antaranya adalah beliau pernah mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Habasyah, ke Ethiopia, Afrika. Berapa kali? 2 kali ke sana. Dan itu jauh, tapi dilakukan oleh para sahabat kaum muslimin ketika itu. Demikian pula Nabi SAW juga pernah berhijrah ke Taif untuk meminta bantuan di sana. Maka hijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Demikian pula Nabi SAW hijrah ke Taif untuk meminta bantuan di sana. Itu adalah bagian dari pelajaran Nabi SAW untuk mempersiapkan orang-orang Ansar, untuk orang-orang Muhajirin berhijrah. Jadi dari kubu Ansar, orang-orang Madinah telah siap menerima Rasulullah dan kaum muslimin. Dari kubu Muhajirin yang ada di Mekah telah antusias pula dan juga semangat untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu perjalanan hijrah ini diawali karena adanya sebab, adanya faktor yang mendorong Rasulullah dan juga kaum muslimin hijrah ke Madinah. Dan ini yang nanti insyaallah akan kita bahas, beberapa faktor yang menjadikan Rasulullah dan kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah. Faktor yang pertama,
karena adanya siksaan dan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Karena adanya siksaan dan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Dan ini sudah kita sampaikan di awal-awal pelajaran sirah. Tepatnya setelah Nabi SAW mengumumkan dakwah jahriyah, dakwah yang terang-terangan, maka muncullah di sana kemudian penentangan. Ada yang menentang secara halus, namun tidak sedikit yang menentang secara kasar, baik ucapan ataupun perbuatan. Sudah kita sampaikan bahwa ketika itu pernah berkumpul orang-orang kafir Quraisy untuk memberikan julukan yang pas dan cocok untuk Nabi kita. Dan ini tujuannya adalah agar orang-orang tidak percaya kepada Rasulullah, kemudian tidak menerima dakwahnya Nabi SAW. Mereka pernah mengatakan bagaimana kalau kita juluki Muhammad itu majnun, gila. Namun kemudian ada yang menyangkal, kita tahu ya bahwa Muhammad itu tidak gila. Kemudian ada pula yang bagaimana kalau kemudian kita juluki dia dengan kadzab, pendusta. Ada juga yang menyangkal, tidak mungkin wong kita beri dia gelar dengan Al-Amin ya. Atau ada juga yang mengatakan bagaimana kalau kemudian kita juluki dia dengan sahir, tukang sihir ya, karena bisa memisahkan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri gara-gara masuk Islam. Maka mereka pun juga ada yang menyangkal ini juga tidak mungkin. Wong Muhammad itu tidak pernah qomat kamit baca mantra. Tapi karena memang sudah tertutup hati mereka, ditambahi dengan bumbu-bumbu bisikan syaitan, maka julukan ini pun akhirnya keluar dan mereka paksakan keluar. Sehingga Nabi Muhammad itu dijuluki kadzab, pendusta, dijuluki sahir, tukang sihir, dijuluki juga dengan majnun, gila. Dan tanggapan-tanggapan yang lain. Demikian pula secara perbuatan mereka menolak dengan keras. Bahkan Nabi SAW itu pernah diludahi, pernah dilempar dengan batu dan sebagainya. Beliau juga ketika sholat pas ruku pernah juga kemudian ditaruh di atas pundaknya ini kotoran onta ya. Dari dalam perutnya onta itu diambil kemudian ditaruh di atas pundak beliau. Pernah juga beliau dicekek ketika sholat, ketika sujud pun beliau juga pernah diinjak ya lehernya, dan penolakan-penolakan yang lain. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang dirasakan oleh pengikut Islam ketika itu seperti Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair, dan sahabat-sahabat Nabi yang memang tidak memiliki kedudukan yang tinggi di Quraisy, sehingga mereka mudah untuk disiksa. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dihormati di sana, maka beliau tidak banyak menerima tekanan ataupun siksaan. Tapi seperti Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair, kemudian di sana ada Ammar bin Yasir, keluarganya, mereka semuanya disiksa. Dengan siksaan yang kita telah mengetahui bersama. Maka dengan sebab inilah kemudian Nabi SAW terus berpikir mencari perlindungan, sehingga terjadilah hijrah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara isyarat atau riwayat yang mengisyaratkan bahwa faktor penyebab hijrah adalah penyiksaan dan tekanan orang-orang Quraisy adalah perkataan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu ketika beliau ingin hijrah. Bilal bin Rabah pernah mengatakan dan berdoa kepada Allah, Allahumma la'an Syaibah ibn Rabi'ah wa Utbah ibn Rabi'ah
wa Umayyah ibn Khalaf kama akhrajuna min ardina ila ardil waba. Ya Allah, Syaibah bin Rabi'ah, laknatlah Utbah bin Rabi'ah, dan laknatlah Umayyah bin Khalaf, sebagaimana mereka telah mengeluarkan kami dari negeri kami menuju negeri yang penuh dengan penderitaan atau negeri penderitaan. Jadi ini adalah doanya Bilal bin Rabah ketika akan hijrah, karena beliau pernah disiksa mereka. Syaibah dan Utbah ini, ikhwani fillah, sebenarnya pernah kita ceritakan. Di antaranya adalah Syaibah dan Utbah, keduanya adalah anaknya Rabi'ah, ini kakak beradik. Mereka adalah orang-orang yang berada di barisan pemuka-pemuka Quraisy ketika mendatangi pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Dan di sana mereka tawar-menawar dengan Abu Thalib. Di antara isinya adalah, wahai Abu Thalib, kalau kamu atau Anda tidak bisa mencegah keponakanmu untuk berhenti berdakwah, maka biarkanlah kami yang menghentikannya. Biarkan antara kami atau Muhammad yang kalah, terluka, atau bahkan mati. Dan di antara deretan orang-orang yang berhadapan dengan Abu Thalib ketika itu ada Syaibah dan juga ada Utbah. Kemudian Syaibah sama Utbah juga pernah muncul, bahkan merasa iba, kasihan kepada Nabi SAW setelah beliau berdakwah di Taif. Jadi ketika beliau berdakwah di Taif, beliau diusir, ya. Bahkan di setiap jalan itu orang-orang Taif dibagi menjadi dua barisan, kanan dan kiri. Jadi setiap jalan yang dilewati Rasulullah, mereka melempari Rasulullah. Yang dari kanan melempari, dari kiri melempari, terus sampai beliau keluar dari Taif, diusir. Sehingga beliau kemudian terluka dan beliau singgah di bawah pohon atau naungan pohon dekat dengan kebun anggur. Dan kebun anggur tersebut ternyata miliknya Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah, laknatullahi alaihima. Maka ketika itu melihat Rasulullah ini terluka, kasihan, kemudian berdoa kepada Allah, keduanya ini merasa iba. Lalu memerintahkan salah satu dari budaknya yang Nasrani agamanya ketika itu untuk memetikkan buah anggur, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Dan ketika itu budaknya bernama Addas. Wahai Addas, petikkan kurma itu dan berikan kepada laki-laki itu, karena merasa kasihan. Kemudian Addas pun memetikkan anggur, kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian Addas mengatakan, makanlah wahai tuan. Lalu sebelum makan, Nabi SAW mengatakan Bismillah. Ya, sebelum makan beliau mengatakan apa? Bismillah. Nah, ini antum yang belum makan atau minum, jangan lupa baca Bismillah. Baca Bismillah. Bismillah. Kemudian Addas mengatakan, wahai tuan, demi Allah, tidak ada seorang pun di negeri ini yang membaca bacaan ini sebelum makan. Maka kemudian pada singkat cerita, akhirnya Addas ini pun masuk Islam, ya, karena tertarik dengan bacaan apa? Bismillah. Ini, jadi jangan malu-malu ketika kita makan di tempat keramaian untuk mengucapkan apa? Bismillah. Orang rame-rame nyanyi saja mereka nggak malu, apalagi kita hanya sekedar apa? Bismillah. Bahkan di keramaian mereka teriak-teriak juga tidak malu, maka kita makan dengan Bismillah atau maka tentu tidak boleh malu. Demikian pula Syaibah dan Utbah, keduanya anak Rabi'ah ini juga pernah muncul ketika dedengkot Quraisy merencanakan pembunuhan kepada Nabi SAW. Ya. Jadi Syaibah dan juga Utbah ini apa? Ada di sana. Mereka juga termasuk yang
ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, Syaibah dan Utbah keduanya tewas di perang Badar. Termasuk yang dilaknat yang satunya lagi, Umayyah bin Khalaf. Ya. Jadi Bilal bin Rabah berdoa kepada Allah, ya Allah laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf. Dan ketiga orang ini tewas di medan perang Badar. Ya. Ketika akan terjadi perang Badar, berkumpullah orang-orang musyrikin di Badar, dan ketika itu Utbah menaiki onta merah. Ya, onta merah. Onta merah jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak setiap orang memiliki onta tersebut. Karena onta merah pada zaman itu tanda bahwa pemiliknya adalah orang kaya. Karena tidak setiap orang memiliki onta merah. Ya, kalau sekarang mungkin mobil seperti mobil apa namanya, Pajero apa apalah ya, saya nggak hafal itu. Ya, pokoknya yang paling mewah sekarang apa itu. Berarti dia kalau nggak orang kaya, ya mesti orang yang terpandang. Nah, Utbah itu di atas kendaraan yang bentuknya adalah hewan onta merah. Lalu Nabi SAW mengatakan, seandainya di kaum tersebut ada orang yang diberikan Allah kebaikan, maka pasti yang akan mendapatkannya adalah penunggang onta merah itu. Siapa? Utbah. Andaikan Allah berikan kebaikan kepada seseorang yang ada di kaum tersebut, dan jika kaumnya itu mengikuti sang penunggang onta merah, maka pasti akan mendapatkan petunjuk. Namun sayangnya Utbah tidak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak menghendaki kebaikan kepada Utbah, termasuk kaumnya. Dan ini Masya Allah, Allah mengkaitkan kebaikan kaum itu dengan satu orang. Ya. Maka bisa jadi kebaikan suatu kampung, kebaikan satu RT, kebaikan satu wilayah, bahkan satu karena satu orang. Kalau orang ini baik, bisa jadi orang-orang yang ada di sekitarnya juga menjadi baik. Masya Allah, Allah berikan kesempatan itu, tapi Utbah tidak mau mengambilnya. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya di awal peperangan Badar itu terjadi duel terlebih dahulu. Dan itu biasa, peperangan di Arab dulu itu tidak langsung perang. Dua kelompok mengedepankan jagoan-jagoannya. Ya. Dari kubu Quraisy ketika itu majulah Syaibah bin Rabi'ah, ini kakaknya Utbah bin Rabi'ah, ya. Majulah Syaibah, Rabi'ah, kemudian satunya Al-Walid bin Utbah. 3 orang maju. Kemudian dari kaum muslimin majulah dari orang-orang Ansar 3 orang. Namun karena sombongnya 3 orang dari Quraisy ini lalu mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak ingin orang-orang Ansar, mereka tidak level dengan kami, ya. Maka keluarkan dari orang-orang Muhajirin, ya, keluarkan dari orang-orang Muhajirin, maksudnya orang-orang Mekah. Jangan orang-orang Madinah, orang-orang Mekah sini. Orang-orang Madinah levelnya tidak ya sebanding dengan kami. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kum ya Ubaidah, ya Ubaidah bin Al-Haris, berdirilah, majulah. Waqum Hamzah, berdirilah Hamzah bin Abdul Muttalib. Waqum Ali, dan berdirilah wahai Ali bin Abi Thalib. Kemudian 3 orang dari suku Quraisy, kafir Quraisy, dan juga 3 orang dari kaum muslimin pasukannya, ketika itu mereka adu duel, perang. Dan apa yang terjadi? 3-tiganya dari orang-orang musyrikin tewas, termasuk Utbah dan juga Syaibah, ya, tewas di duel tersebut. Demikian pula Al-Walid bin Utbah juga tewas di sana. Dan para sejarah mencatat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, umur dari Utbah ketika tewas itu dalam duel
umurnya adalah 140 tahun. Ini menurut sejarah, para perawi yang meriwayatkan ini mengatakan demikian. Umur Utbah 140 tahun. Sedangkan Syaibah kakaknya itu lebih tua 3 tahun. Berarti 143 tahun. Ya, andaikan ini benar, maka ini pelajaran bagi kita bahwa umur panjang bukan penentu orang itu baik. Ya. Jadi kalau panjang umurnya, ya jangan bangga dulu. Ya, jangan bangga dulu panjang umurnya, jangan bangga dulu. Tapi apa? Kalau memang Allah beri kita kesempatan umur yang panjang, banyak-banyaklah berdoa supaya amalannya baik. Ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, orang yang baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya. Catat, baik amalnya. Bukan sekedar panjang umur masuk rekor, tapi gak pernah sholat, apa gunanya? Ya. Tapi umur yang diberikan oleh Allah kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau kita sudah mengenal dan mengetahui tempat kajian, kita sudah mengenal ngaji, sudah mengenal apa itu sunnah, sudah mengenal sholat, sudah mengenal puasa dan sebagainya, maka hendaknya kita istiqomah di atas perbuatan tersebut. Ya. Karena ini penting, ikhwan fillah. Kita nggak tahu ya umur kita itu sampai kapan atau sampai berapa. Kita juga meninggal di mana pun nggak tahu. Tapi kalau kita sudah istiqomah di suatu perkara yang baik seperti ibadah, maka insya Allah Allah akan mewafatkan kita di atas kebaikan tersebut. Ya. Karena kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, man dawama ala syai'in fa ghalabuhu mata ala dzalik. Barang siapa yang senantiasa istiqomah pada sesuatu, maka kebanyakan mereka akan meninggal di atas sesuatu yang dia sering lakukan itu. Ya, sering sholat, istiqomah dalam sholat, maka insya Allah meninggal di atas. Kita meyakini sholat itu wajib, kita masih istiqomah dalam hal sholat dan sebagainya. Demikian pula orang-orang yang meninggal dalam kemaksiatan, wal iyadu billah. Ini jadi umur yang dimiliki oleh Utbah 140 tahun. Kalau memang ini benar dan sahih riwayatnya, maka tidak berguna sama sekali. Ya. Tidak bisa menerima Islam. Bahkan dia berada di barisan orang-orang kafir Quraisy wal iyadu billah untuk memerangi Islam. Makanya ada kemarin dari orang-orang Ansar yang meninggal padahal baru masuk Islam. Nah, ini luar biasa. Ya. Baru masuk Islam, di peperangan itu kemudian dia apa? Syahid. Ya. Padahal dia belum pernah sholat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, belum pernah sujud. Ini. Ya, demikian pula Umayyah bin Khalaf. Dia juga tewas di perang Badar setelah ditawan oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian ya dia tewas karena tusukan orang Ansor, ya, orang-orang Madinah ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga isyarat yang lain apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau menceritakan kisah hijrahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang tuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin fil khuruj hina ishtadda alaihi al-adha. Abu Bakar As-Siddiq pernah meminta izin kepada Nabi SAW untuk hijrah keluar dari Mekah menuju Madinah ketika siksaan orang-orang kafir Quraisy semakin berat. Namun Abu Bakar As-Siddiq tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk hijrah di awal-awal. Nanti insyaallah akan kita sampaikan siapa yang awal-awal hijrah. Ya. Adapun Rasulullah itu terakhir. Ya. Nah, demikian pemimpin itu demikian. Ya. Ketika mengalami kesulitan, seharusnya dia dulu yang mengalami kesulitan tersebut dan dia yang menanggungnya. Jadi Rasulullah tidak duluan hijrah kemudian kaum muslimin tertinggal, tidak. Tapi kaum muslimin dipastikan semuanya hijrah, baru Rasulullah yang terakhir.
Ya. Pemimpin itu bukan gebu-gebu ayo jihad, tapi ternyata anak buahnya yang suruh ngebom. Ya. Pemimpinnya leha-leha dia. Ya. Mungkin malah makan, minum. Ya. Ayo jihad. Tapi apa? Pemimpinnya tidur, yang suruh ngebom orang-orang yang baru ngaji. Ya. Baru semangat-semangatnya ngaji, oh, kamu akan dapatkan surga, kamu mati syahid. Bukan syahid, sangit. Ya. Dan itu bukan syahid, ya, tidak syahid. Sangit, gosong, dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi pemimpin seperti Rasulullah ini kalau perang ya dia di depan, bukan anak buahnya suruh perang beliau di belakang, tidak, tapi Rasulullah di depan. Demikian pula ketika hijrah, bukan Rasulullah yang duluan hijrah, tapi kaum muslimin yang mereka hijrah duluan baru Rasulullah terakhir. Andai kan terjadi sesuatu di Mekah akan menimpa Rasulullah, bukan kaum muslimin. Ya, dan ini contoh pemimpin yang sangat mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Bakar, ketika itu minta izin kepada Rasulullah untuk hijrah awal, tidak boleh, biarkan akhir. Sabar wahai Abu Bakar, semoga kamu ditemani orang yang paling baik dalam hijrahmu. Dan ketika itu Abu Bakar berangan-angan supaya yang menemani adalah Rasulullah. Dan ketika itu benar, ya, karena yang hijrah terakhir nanti adalah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua yang menyebabkan terjadinya hijrah adalah adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah Islam, yaitu orang-orang Ansor, ya. Karena mereka telah apa? Berjanji sumpah setia dengan Nabi SAW untuk menolong beliau. Diisi baiat Aqabah yang kedua, di sana Nabi SAW mengatakan, aku baiat kalian ala antansuruni idza qadimtu ilaikum. Aku baiat kalian agar kalian nanti menolongku tatkala aku datang kepada kalian. Wa tamna'uni, dan juga melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri kalian, anak-anak kalian, dan juga harta-harta kalian. Walakumul jannah, dan balasan bagi kalian adalah surga. Jadi ada di sana di Madinah yang ingin menolong Rasulullah, maka ini juga faktor yang mendorong Nabi SAW melakukan hijrah. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, faktor yang ketiga adalah pembesar Quraisy dan kebanyakan orang-orang Mekah menolak dakwah Rasulullah. Ya, menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah menganggap Rasulullah sebagai seorang pendusta, sudah tidak percaya lagi. Maka ini juga menjadi faktor penyebab Rasulullah harus segera hijrah ke kota Madinah. Di antara yang mengisyaratkan hal ini adalah perkataan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala yang beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma innaka ta'lam, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu, annahu laisa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fika, tidak ada seorang pun yang aku sukai untuk aku jihadi mereka karenamu, min qaumin kaddabu rasulak sallallahu alaihi wasallam ma akhraju, melainkan suatu kaum yang telah mendustakan Rasulmu dan mengusirnya. Ya, jadi kaum Quraisy, kata Sa'ad bin Mu'adz, telah mendustakan Nabi Muhammad SAW dan juga telah mengeluarkan beliau dari Mekah. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala beliau pun rela untuk berkorban melindungi Nabi SAW. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat penyebab hijrahnya Nabi dan kaum muslimin adalah
Kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Ya. Jadi kalau terus-menerus berada di Mekah di bawah tekanan dan siksaan orang-orang kafir Quraisy, kaum muslimin khawatir kalau agama mereka terfitnah. Maksudnya mereka khawatir kalau mereka kembali kepada kemusyrikan. Mereka keluar dari Islam kalau terus-menerus berada di sana. Karena lingkungannya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bisa beribadah di sana. Jadi kaum muslimin ketika itu tidak bisa beribadah di sana. Makanya mereka disuruh hijrah ke Habasyah 2 kali. Ya, kemudian yang terakhir ini hijrah ke kota Madinah karena sudah tidak bisa lagi ibadah di Mekah. Siapa yang masuk Islam akan disiksa, akan ditekan, ya, akan diberikan ujian yang berat sama orang-orang kafir Quraisy. Makanya mereka harus segera hijrah biar tidak terfitnah. Dan inilah pentingnya ya lingkungan yang baik. Ya. Kita ini perlu lingkungan yang bisa mendorong kita untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kalau lingkungan seseorang adalah lingkungan yang baik, maka insya Allah akan mengikuti kebaikan tersebut. Tapi kalau lingkungannya itu jelek, wal'iyadzubillah, maka kemungkinan juga akan ikut. Ya, sebagaimana pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Ya, teman itu akan menggeret teman yang lain. Ya. Kalau seseorang berada di area orang-orang yang suka judi misalnya, maka mungkin bisa ikut walaupun minimal cuma main remi biasa. Ya, yang mungkin taruhannya cuma mukanya dicoreng pakai areng, atau kalau enggak suruh jongkok, kalau enggak suruh push up. Tapi itu enggak boleh. Tetap enggak boleh. Ya, walaupun cuma mainannya biasa gitu, minimal seperti itu. Walaupun dia mungkin enggak pakai uang. Ya, dicorengin pakai ya angus, areng itu, atau kalau enggak pakai bedaknya bayi misalnya, atau suruh jongkok, kalau enggak suruh minum air garam. Ya, pokoknya hukuman apalah, itu pun tetap enggak boleh. Minimal ikut di situ. Kalau enggak malah tepuk tangan. Ya. Siapa yang kalah tepuk tangan kan gitu. Kalau seseorang itu berada di lingkungan orang-orang peminum khamr, bisa jadi ikut minum khamr. Minimal nukoke, kalau enggak gawe ke racikane, ya. Atau kalau enggak menyediakan gelasnya atau apalah itu. Ya. Setidaknya akan apa? Ikut. Kalau lingkungannya adalah orang-orang yang suka mencuri pun demikian. Kalau enggak ikut nyuri, setidaknya ikut merasakan nikmatnya harta curian. Ya. Untuk panganannya kan gitu. Walaupun dia enggak ikut mencuri, tapi setidaknya apa? Perkataan pepatah Arab ini benar, as-sahibu sahib. Teman itu akan geret. Maka demikian pula sebaliknya, ikhwan fillah. Kalau kemudian lingkungan kita itu adalah lingkungan orang-orang yang baik, mereka mengajak kepada salat, mengajak kepada menuntut ilmu, mengajak kepada kebaikan yang lain, insya Allah akan ikut. Ya. Walaupun ketika menuntut ilmu duduk di sana, ya mungkin bokongnya masih genjat-genjut kanan kiri karena pegel dan sebagainya, ya lendehan barang kan gitu ya, nggak apa-apa insya Allah. Tapi ya Mas Katno ya, tapi nggak apa-apa. Itu ada kebaikan di sana. Kan minimal demikian. Setidaknya ngerti. Oh ternyata ini nggak boleh. Oh ini boleh. Maka Rasulullah pun memperhatikan lingkungan yang baik. Maka ketika itu kaum muslimin tidak memungkinkan hidup di Mekah. Maka harus hijrah dulu ke Madinah yang memungkinkan di sana apa? Orang-orang yang baik, yang Islam itu bisa berkembang. Ya. Makanya seorang alim ketika ditanya oleh pembunuh 100 jiwa itu, 100 orang, salah satu sarannya adalah kamu harus pergi dari desamu. Karena desamu adalah desa yang jelek. Pergi ke desa sana, yang di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihatnya sang alim. Sebelumnya ketika bertanya kepada rohib, apakah saya masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah? Padahal saya sudah membunuh 99 orang. Kata rohibnya, pendetanya, enggak. Kamu sudah membunuh 99 orang itu enggak ada tobat. Kamu masuk neraka. Maka sekalian dipenggal kepalanya rohib. Jadi 100. Ya. Macem-macem penggal. Ya. Lah orang tobat suruh perang.
Atau orang mau tobat malah suruh ya nggak ada tobat dan sebagainya, padahal Allah Maha Pengampun. Maka datanglah kepada orang alim. Kemudian iya, kamu masih punya kesempatan untuk bertobat, tapi salah satu syaratnya kamu harus pergi dari desamu, karena desamu adalah qaryatun su, ya, desa yang jelek. Kamu harus pergi ke sana, yang di sana banyak orang yang beriman. Ya. Jadi demikian. Nabi SAW dan kaum muslimin pun merasa khawatir kalau kemudian agama mereka terfitnah, karena terus disiksa, ditindas, ya, diintimidasi, ya, ditekan dan sebagainya. Itu bisa mengakibatkan seseorang keluar dari agamanya. Maka untuk menghalangi itu semuanya, mereka harus apa? Hijrah ke kota Madinah. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah ditanya tentang hijrah ketika itu, maka beliau mengatakan kanal mu'minuna yafirru ahaduhum bidinihi ila Allah taala wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam makhafata ayuftana alaih. Dahulu kaum muslimin mereka berhijrah karena mereka membawa agama mereka. Mereka takut, ya, kalau terus-menerus berada di Mekah khawatir terfitnah. Makanya mereka pun berhijrah menuju Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, berhijrah ini tidak mudah, ya, karena perjalanannya juga jauh, ya, harus berjalan kaki. Kalau yang punya onta juga naik onta, tapi itu juga tidak mudah seperti zaman kita sekarang. Bahkan nanti akan ada halangan dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ada yang dicegah, nggak boleh ke Madinah dan sebagainya. Dan nanti insya Allah kita sampaikan di kesempatan yang lain. Tapi itu semua dilakukan oleh kaum muslimin dengan sukarela, ya. Mereka lakukan dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Khabbab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhallah fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Kata Khabbab, kami dahulu berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengharap wajah Allah, maka kami dapati pahala itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian orang yang berhijrah, hendaknya karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika kita ibadah sholat, kita kajian, maka hendaknya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan karena yang lainnya. Mungkin awalnya kita ingin hanya sekedar mendengar-dengar saja atau sekedar mampir saja, tapi nanti kalau kemudian kita datang di hari berikutnya di kesempatan yang lain, maka hendaknya kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena demikianlah yang dianjurkan dalam Islam. Setiap ibadah hendaknya karena Allah, bukan karena orang lain. Kalau hanya sekedar biar dipuji atau sekedar biar mendapatkan imbalan dari dunia ini, maka mungkin akan dapat, tapi pahala dari Allah tidak akan dia dapatkan. Namun kalau ikhlas karena Allah, maka bisa jadi dunia juga dia dapatkan. Ya, itu yang terpenting, ya, terpenting dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, kenapa yang dipilih oleh Rasulullah adalah kota Madinah? Padahal sebelumnya Rasulullah pernah ke Habasyah. Ya, Rasulullah pernah mengizinkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Ethiopia, ya, sekarang Afrika. Rasulullah juga pernah ke Taif, dan masih ada kota-kota yang lain selain daripada itu. Kenapa Rasulullah memilih Madinah? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dasar pertama kenapa Rasulullah mengizinkan kaum muslimin atau memilih kota Madinah sebagai tempat hijrah, karena wahyu. Yang jelas karena wahyu, bukan semata-mata pilihan Rasulullah, tapi itu wahyu dari Allah. Kemudian Rasulullah memilih Madinah. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardin." Aku melihat di dalam mimpi, ya, sekali lagi saya tekankan, ya, bahwa mimpi seorang nabi itu benar.
Ya, mimpi seorang nabi itu benar. Tapi kalau mimpi kita belum tentu benar. Ya, kita mimpi besok akan pergi ke Mekah, apakah besok pergi ke Mekah? Belum tentu. Ya. Mimpi di rumah besok itu ada uang tumpuk gitu banyak, dapat hadiah, apakah besok ketika kita bangun ada? Belum tentu. Ya. Tapi ketika mimpi Rasulullah, maka ini kenyataan akan terjadi, dan itu termasuk bagian dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Aku melihat dalam mimpi, anni uhajiru min Makkah ila ardin. Aku berhijrah keluar dari Mekah pergi ke suatu tempat, biha nakhlun, yang di tempat tersebut, kota tersebut itu banyak sekali pohon kurma. Ya, pohon kurma. Dan ini pula yang dijadikan alasan orang-orang Yahudi kenapa mereka banyak di Madinah ketika itu. Karena sekali lagi sebenarnya mereka menunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Dan disebutkan di dalam kitab mereka bahwa Nabi yang terakhir ini nanti akan hijrah ke kota yang banyak pohon kurmanya. Dan antara Mekah sama Madinah dan juga negeri yang lainnya yang banyak pohon kurmanya adalah Madinah. Makanya orang-orang Yahudi itu mereka ke Madinah banyaknya di sana. Karena salah satunya menunggu datangnya Nabi terakhir. Tapi setelah datang dan tahu ternyata Nabi yang terakhir itu dari orang Quraisy, suku Quraisy, bukan dari suku Yahudi, akhirnya mereka pun menolak. Ya, menolak, tidak mau masuk Islam. Ya. Maka Rasulullah pun dalam mimpi demikian, saya bermimpi berhijrah keluar dari Mekah menuju suatu tempat yang di sana banyak sekali pohon kurma. Fadhahaba wa hali ila annahal yamamah au hajar. Dan aku beranggapan itu adalah Yamamah, suatu nama tempat, dan juga Hajar. Faida hiyal Madinatu Yasrib. Tapi ternyata itu adalah kota Yasrib. Apa Yasrib? Madinah. Ternyata itu adalah kota Madinah. Ya, dan benar, ternyata hijrahnya kaum muslimin berada di kota Madinah. Demikian pula dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, inni ra'aitu dara hijratikum. Sesungguhnya ini uritu, sesungguhnya aku diperlihatkan dalam mimpiku tempat hijrah kalian wahai kaum muslimin. Ra'aitu dzata nakhlin, dan aku lihat di kota tersebut banyak sekali memiliki pohon kurma, dan yang dimaksud adalah Madinah. Ya, makanya kenapa Nabi SAW memilih kota Madinah tempat untuk berhijrah, bukan Indonesia, ya, bukan Amerika dan sebagainya. Mungkin karena belum ada gitu ya. Tapi kalaupun ada nggak dipilih. Ya, beliau akan memilih mana? Madinah, karena memang itu adalah pilihan yang ditunjukkan atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan yang lain kenapa tidak di Habasyah misalnya, karena di Habasyah yang muslim cuma satu orang. Ya. Siapa? Yang muslim satu orang di Habasyah siapa? Rajanya sendiri, namanya Raja Najasyi. Ya, sudah nggak ingat lagi? Ya itulah kita. Ya. Apalagi udah lama. Jadi Raja Najasyi yang muslim. Kalau Raja Najasyi wafat, maka yang lainnya akan apa? Yang lainnya mungkin akan memusuhi Islam, sehingga sama saja. Tapi kalau di Madinah kan yang muslim banyak. Ya, bisa berkembang dan sebagainya. Adapun di Habasyah itu cuma rajanya saja yang muslim, Raja Najasyi. Bahkan sampai meninggal pun beliau menyembunyikan keislaman beliau. Jadi masyarakatnya nggak tahu kalau Raja Najasyi seorang muslim. Maka kemudian ketika Raja Najasyi wafat, meninggal, Rasulullah SAW mengatakan, qad matal yauma akhukum. Pada hari ini saudara kalian telah meninggal, yaitu Raja Najasyi. Dan ketika itu pula Rasulullah mensolatkan Raja Najasyi dengan jarak jauh. Beliau di Madinah, Raja Najasyi di Afrika. Salat apa namanya? Salat ghaib. Ya, salat ghaib. Walaupun salat ghaib diperselisihkan oleh para ulama tentang hal tersebut. Apakah
harus dilakukan ataukah tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang kuat adalah tidak harus dilakukan. Karena kalaupun toh ada saudara kita yang meninggal di jauh sana, maka sudah disolatkan sama orang-orang sana. Dan itu sudah cukup, sehingga tidak perlu kita solat ghaib di sini. Ya. Dan kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena ketika Raja Najasyi meninggal tidak ada yang mensolatkan. Ya, tidak ada yang mensolatkan. Makanya Rasulullah mensolatkan di Madinah. Dan disebutkan bahwa seakan-akan Raja Najasyi itu ada di hadapan Nabi SAW. Ya, dan itu mukjizat. Jadi ketika Rasulullah sholat jenazah itu, Raja Najasyi ada di hadapan Nabi SAW. Padahal Raja Najasyi ada di Ethiopia. Ya, itu apa? Mukjizat. Kalau Nabi sangat mungkin seperti ini. Tapi kalau seperti kita ya nggak akan mungkin. Ya, itu paling cuma mimpi ya. Jadi kalau mimpi kita bisa kemana-mana. Ya, ke Eropa saja mungkin nggak pakai tiket, nggak bayar sampai Eropa. Tapi apa? Mimpi. Tapi kalau kenyataan ya harus butuh dana yang besar. Ini. Jadi tentang masalah sholat gaib demikian. Yang kuat insya Allah tidak perlu, ya, karena mungkin sudah disolatkan oleh orang-orang yang ada di nan jauh sana. Wallahu taala a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya dengan kisah selanjutnya dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin radhiyallahu taala anhu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.